Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan konfigurasi access point Totalink CP300 dengan mode WISP. Oke, kita langsung saja. Nah, mode WISP adalah salah satu mode yang ada pada perangkat Totalink CP300, di mana dengan mode tersebut kita bisa membangun koneksi point to point antar dua lokasi jaringan yang berbeda yang jaraknya berjauhan. Atau istilahnya kita nembak wifi atau nembak hotspot ya. Jadi kalau kita gambarkan, nah ini di kantor pusat ada access point atau hotspot utama, kemudian di kantor cabang agar bisa berkomunikasi dengan kantor pusat, maka kita pasang access point dengan mode WISP. Nah, ketika access point ini kita set dengan mode WISP, maka cara kerjanya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan menangkap sinyal yang dipancarkan oleh access point utama, kemudian dia memancarkannya kembali ke jaringan lokal yang ada di dalam kantor cabang, baik jaringan yang menggunakan media wireless maupun jaringan yang menggunakan media kabel, dengan menggunakan segmen jaringan yang berbeda ya. Jadi seolah-olah nanti di perangkat ini akan ada dua port, yaitu port 1 dan port LAN. Padahal sebetulnya pada perangkat ini secara fisik hanya ada satu port ya. Jadi port 1-nya sifatnya virtual. Nah, jadi dengan mode WISP, port LAN dan port 1 ini berada pada segmen jaringan yang berbeda. Nah, jadi semua perangkat yang ada pada jaringan lokal di kantor cabang itu IP-nya akan berada dalam satu segmen dengan port LAN access point ini. Lalu port 1-nya dia akan satu segmen dengan jaringan yang ada pada kantor pusat. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan langsung bahas saja bagaimana cara melakukan konfigurasinya. Nah, yang pertama seperti biasa kita siapkan dulu perangkatnya. Jadi dari perangkat access point ini kita tancapkan kabel LAN. Lalu dari kabel ini kita masuk atau kita tancapkan ke port PoE yang ada pada perangkat PoE-nya. Lalu ujung yang satu lagi, nanti di sini ada port LAN ya. Nah, jadi dari port LAN kita tancapkan ke komputer untuk kita lakukan konfigurasi. Kemudian ini untuk adaptornya sini. Jadi nanti ini tinggal kita tancapkan ke stop kontak listrik. Kemudian secara default atau bawaannya dari pabriknya, perangkat ini dia punya IP address ini 192.168.1.1. Sehingga untuk dapat melakukan konfigurasi perangkat ini terlebih dahulu IP address dari komputer kita harus kita set agar IP address-nya satu segmen dengan perangkat access point ini. Karena secara default ini tidak mengaktifkan fitur DHCP server ya. Dan sekarang kita akan mulai melakukan konfigurasinya. Yang pertama adalah kita atur dulu IP address pada komputer kita. Klik tombol start, kemudian ketik control panel. Kemudian masuk ke network and internet. Kemudian network and sharing center. Kemudian change adapter setting. Nah, kemudian di sini karena kita akan melakukan konfigurasi melalui LAN card yang menggunakan media kabel, yaitu yang ini, berarti kita klik kanan di sini. Kalau ini kan wireless LAN card ya. Klik kanan di sini, lalu properties, lalu double klik TCP IP versi 4. Nah, di sini kita klik use the following IP address, lalu kita masukkan IP address yang satu segmen dengan IP address yang dimiliki oleh access point 192.168.1.10 ya. Untuk subnet masknya kita klik saja di sini, nanti akan otomatis muncul. Klik OK, klik OK. Nah, setelah kita set IP address pada komputer kita, langkah berikutnya adalah kita nyalakan access point-nya, yaitu dengan cara kita tancapkan adaptornya ke stop kontak listrik. Nah, setelah kita tancapkan, nanti lampu indikatornya akan nyala semua. Nah, nanti kita tunggu sampai nanti tersisa hanya 3 lampu indikator yang nyala, yaitu power, kemudian LAN, kemudian WLAN. Ini baru nyala power dan LAN. Kita tunggu sampai WLAN-nya nyala. Nah, ini tiga-tiganya sudah nyala. Berarti pada kondisi seperti ini, kita sudah bisa mulai melakukan konfigurasi. Nah, untuk melakukan konfigurasinya seperti biasa, kita buka web browser. Di sini saya pakai Mozilla Firefox. Lalu kita ketikkan alamat dari access point-nya 192.168.1.1. Enter. Ini halaman loginnya. Username-nya secara default adalah admin, password-nya juga admin. Lalu login. Ini don't save saja ya. Nah, di sini kita akan set access point ini ke mode WISP. Caranya klik operation mode, lalu kita pilih WISP, lalu next. Nah, di sini untuk one type-nya kita bisa pilih bisa pakai static IP, DHCP client dan seterusnya. Kita lihat pada penjelasan yang tadi ya.
Nah, jadi port 1 yang ada pada access point yang akan kita setting ini mau diset sebagai dinamik ataukah statik. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu konfigurasi IP address yang ada pada jaringan di kantor pusat, maka bisa teman-teman menggunakan mode statik kemudian diisi pada parameter IP address-nya di sini. Dengan catatan, teman-teman memang benar-benar tahu konfigurasi jaringan pada kantor pusat. Tapi di sini ceritanya saya tidak tahu konfigurasi jaringan yang ada pada kantor pusat. Jadi di sini saya pilih saja DHCP client. Nah, dengan memilih DHCP client, nanti si port 1 yang ada pada perangkat yang akan kita set itu akan mendapatkan IP secara otomatis dari perangkat access point utama ini. Dengan catatan, access point utama ini menyediakan fasilitas DHCP server atau di jaringan di dalamnya itu sudah tersedia atau sudah mengaktifkan fasilitas DHCP server. Oke, saya pilih DHCP client. Kemudian hostname-nya saya buat aja cabang ya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini tunggu sampai muncul daftar nama-nama SSID atau hotspot yang bisa kita koneksikan. Kalau misalnya tidak muncul, kita klik saja tombol WiFi scan. Nah, di sini saya akan nembak ke access point ini, PCC ya. Nah, jadi ceritanya access point PCC ini berada pada sisi kantor pusat dan kita mau nembak ke access point itu agar kantor cabang bisa mendapatkan koneksi dari kantor pusat. Nah, jadi di sini saya akan koneksikan access point-nya ke hotspot PCC. Kita lihat di sini dia punya password ya, sehingga nanti ketika kita klik select, nah nanti akan muncul peringatan seperti ini. Itu artinya kita harus masukkan dulu password dari SSID PCC ini. Passwordnya adalah pusat cara-cara. Jadi pastikan kalau memang hotspot yang akan kita tembak itu memiliki password, pastikan kita tahu passwordnya. Tapi kalau yang tidak di password, kita langsung saja klik, nanti tidak akan meminta password, gitu ya. Oke, saya pilih lagi yang ini. Passwordnya pusat cara-cara. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini untuk SSID-nya, misalnya saya kasih saja PCC cabang. Jadi ini adalah nanti akan menjadi hotspot yang ada pada kantor cabang. Jadi nanti munculnya PCC cabang. Broadcast ID enable saja. Nah, kemudian pada pilihan encryption, ini adalah untuk settingan password hotspot pada kantor cabang ya. Kalau tidak mau di password, cukup kita pilih disable. Tapi kalau misalnya kita mau memberikan password, silakan pilih salah satu mode enkripsi yang diinginkan. Misalnya saya pilih WPA mix. Kemudian di sini passphrase-nya kita ketikkan passwordnya. Misalnya saya samakan saja passwordnya pusat cara-cara. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, nanti tunggu sampai proses rebootnya selesai. Jadi ketika kita klik finish, si access point akan melakukan reboot atau restart ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah proses restartnya selesai, kita akan dihadapkan lagi pada halaman login. Lakukan login lagi, admin. Ini don't save lagi. Nah, sampai pada tahap ini, kita baru selesai mengkoneksikan antara access point kantor cabang dengan access point kantor pusat. Di mana tadi port 1-nya kita kasih dengan mode dynamic. Kita lihat di sini. Nah, port 1-nya sudah dapat IP address yaitu ini. Tinggal yang berikutnya, nah kita atur untuk port LAN-nya. Kita mau port LAN-nya dikasih IP dengan segmen 192.168.25.1/24. Caranya adalah masuk ke network, kemudian LAN setting. Nah, di sini kan IP address-nya masih 1.1 ya. Jadi kita ganti dengan 25.1. Kita lihat lagi. Nah, 192.168.25.1/24 berarti subnet mask-nya ini, subnet mask kelas C. Nah, untuk settingan DNS-nya kita bisa pilih yang ini atau dari DNS yang didapat oleh WAN, atau bisa juga kita masukkan DNS-nya manual, misalnya 8888 ini 8844. Tapi pada contoh di sini saya ingin menggunakan DNS dari LAN side router IP. Jadi DNS-nya diambil dari access point ini. Nah, kemudian pada pilihan DHCP, kalau misalnya di perangkat access point ini ingin kita aktifkan DHCP server, maka pilih server. Tapi kalau tidak ingin kita aktifkan DHCP-nya, maka kita pilih disable. Nah, pada contoh di sini, saya ingin mengaktifkan DHCP servernya, sehingga nanti perangkat-perangkat yang ada pada jaringan lokal bisa langsung dapat IP dari perangkat ini. Sehingga di sini saya pilih server.
Kemudian untuk ranknya, client ranknya tinggal kita tentukan. Ini kan IP yang dimiliki oleh access point. Nah, di sini untuk rank yang akan disewakan kepada klien misalnya dari 25.101 sampai 25.200 lah misalnya. Jadi ada 100 alokasi IP address. Nah, oke, kalau sudah yang lain-lainnya biarkan saja, tinggal kita klik tombol apply. Tunggu beberapa saat, nanti si access point ini akan melakukan reboot kembali. Nah, kita tunggu sampai proses rebootnya selesai. Nah, proses rebootnya udah selesai ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, karena tadi IP address-nya sudah kita ubah ke IP address ini 192.168.25.1, ketika halaman ini kita akses tidak akan muncul. Karena apa? Karena IP address dari komputer kita masih berada pada IP address yang tadi. Nah, jadi langkah yang harus kita lakukan adalah kita atur kembali IP address dari komputer kita. Klik kanan pada local area connection-nya, lalu properties, lalu double klik TCP IP versi 4. Nah, di sini tinggal kita masukkan IP address yang satu segmen dengan IP address ini. Boleh kita masukkan IP ini 25.10. Nah, atau bisa juga kita pilih obtain an IP address automatically. Ini juga automatically. Oke. Nah, karena tadi di access point-nya kan sudah kita aktifkan fasilitas DHCP server ya. Jadi dengan kita memilih automatic, maka nanti komputer kita akan diberikan IP address secara otomatis dari access point-nya. Ini kita klik no saja. Kita lihat ya, klik kanan, status, details. Nah, ini sudah dapat IP address. Jadi ini adalah IP address yang diperoleh oleh komputer kita. Ujungnya 101. Kemudian ini adalah IP address dari access point-nya. Sekarang kita coba lihat lagi konfigurasi access point-nya. Ini kita hapus. Nah, ini ya, kita enter. Sudah masuk sekarang. Login lagi, admin. Ini don't save lagi. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini connection type-nya sudah di HCP pada port 1, sudah dapat IP. Kemudian IP address lokalnya adalah ini ya, 192.168.25.1. Nah, berarti sampai pada tahap ini konfigurasi access point untuk sisi kantor cabang ini sudah selesai. Dibuktikan dengan sekarang komputer saya sudah bisa terkoneksi dengan jaringan yang ada pada kantor cabang. Di sini komputer saya dapat IP yang ini ya, 192.168.25.101. Coba saya akses Google. Nah, sudah connect ya. Nah, jadi pada saat ini komputer saya sedang berada pada posisi ini. Jadi komputer saya terhubung dengan access point melalui kabel. Dan IP yang didapat oleh komputer saya diperoleh dari access point ini. Nah, sekarang akan saya coba untuk mengkoneksikan komputer saya dengan access point PCC cabang. Nah, di sini ya. Coba connect. Passwordnya pusat cara-cara. Next. Nah, udah connect ya. Jadi pada posisi ini komputer saya ada di posisi ini di mana terkoneksi ke jaringan yang ada di kantor cabang melalui access point ini pada jaringan wirelessnya. Coba saya cek IP address-nya. Yang ini ya. Di kanan, status, details. Nah, ini. Dapat IP 192.168.25.102. Nah, jadi dengan mode WISP, selain kita bisa mengkoneksikan jaringan di kantor cabang dengan kantor pusat, selain itu juga perangkat-perangkat jaringan yang menggunakan media wireless ataupun media kabel itu bisa langsung terhubung dengan jaringan pada kantor pusat hanya melalui satu perangkat ini saja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan mode WISP ini pada jaringan dengan hotspot voucher, nah maka pada kantor cabang ketika ada salah satu saja komputer atau handphone atau laptop yang sudah terhubung, yang sudah melakukan login ke hotspot voucher, maka klien-klien yang lain, mau handphone, mau laptop atau komputer, mau yang terhubung ke wireless ataupun kabel, itu akan langsung tersambung tanpa melakukan login terlebih dahulu. Nah, jadi di kantor cabang ini ketika ada satu yang sudah login, yang lainnya tidak usah login. Sehingga satu kode voucher bisa digunakan untuk semua perangkat yang ada pada kantor cabang. Nah, itu kekurangannya ya. Nah, sehingga kalau misalnya untuk memperluas jaringan hotspot voucher, sebaiknya access point yang ada di kantor cabang kita gunakan mode client atau mode station ya. Nah, untuk pembahasan mengenai konfigurasi access point dengan mode station, insya Allah akan saya bahas pada video yang berikutnya. Nah, jadi setelah semua konfigurasi ini kita selesaikan,
Langkah berikutnya adalah tinggal kita pasangkan akses point ini di sisi kantor cabang, yaitu dengan cara ini kita pasang ke tower atau tiang antena. Kemudian ini kita pakai kabel yang lebih panjang. Kemudian dari sini dari PoE pada port LAN-nya kita tancapkan ke hub atau switch yang ada pada jaringan di kantor cabang. Nah, selanjutnya dari hub atau switch di kantor cabang itu tinggal kita sebarkan pada komputer-komputer atau perangkat yang ada pada jaringan di kantor cabang. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.